Assalamualaikum, halo Om Tante Online, welcome back to my channel. Kali ini aku nggak share video ide bermainnya anak-anak karena aku mau ngevlog tipis-tipis ke Tanah Toraja. Sebelumnya aku pernah ya bikin vlog di Tanah Toraja, yaitu di Ketek Esu. Nih videonya yang ini nih. Nah kali ini aku mau pergi ke lebih dari satu tempat. Yang penasaran sama keindahannya Tanah Toraja atau yang lagi cari rekomendasi liburan akhir tahun, bisa juga nih, yuk kita kumpul bareng, cekidot. Nah, Om Tante Online, ini kita udah sampai di mana pemandangan Gunung Kars yang indah dan udara yang dingin dan sejuk. Tandanya kita udah sampai di daerah yang namanya Enrekang. Ini tuh bagus banget ya Om Tante Online. Kita itu tadi berangkat lewat Pinrang. Kalau biasanya kita mau ke Tanah Toraja lewatnya Sidrap. Nah kali ini berhubung jalur alternatif yang di Pinrang itu sudah mulus dan bagus, jadi kita berangkatnya lewat situ. Ini di Enrekang suasana mendung ya bonsai, jadi dingin-dingin gimana gitu. Dingin-dingin begini ada yang lagi ngedot. Yummy. Dedek kenapa diangkat-angkat perutnya? Pas kita sampai di Tanah Toraja, cuacanya cerah ya bun. Secerah masa depan kita, ya. Ini para krucil lagi pada mainan sendiri, kita biarin aja lah ya. Yang penting mereka nggak rewel dan enjoy selama perjalanan. Nah ini dia, kita udah sampai di kota Makale. Di vlog pertama dulu aku sempet salah sebut ya bun, jadi patung di tengah kolam itu bukan patung Sultan Hasanuddin, melainkan patung salah satu leluhur di Tanah Toraja bernama Laki Padada. Kita lanjutkan perjalanan sampai di kota Rantepao. Kita menginap di salah satu hotel di sini bonsai. Yuk selamat istirahat semuanya, kita lanjut besok pagi. Selamat pagi, kita semua udah bangun dan waktunya sarapan. Ini lagi-lagi para bocil bangunnya kesiangan bonsai. Sengaja aku pakein baju yang sama seperti baju yang mereka pakai di vlog pertama. Penasaran aja sih sama pertumbuhan mereka selama setahun. Kita coba lihat perbedaan mereka berdua selama setahun di tempat yang sama dengan baju yang sama. Ini Farzana di vlog pertama masih kelihatan kecil-kecil gimana gitu ya. Kalau yang sekarang itu udah agak dewasaan dikit. Kalau Altaf ya dulu botak gini bonsai, botak. Sekarang nggak botak bonsai, coba lihat tuh poninya, oh my god. Itu tuh Altaf gunting sendiri poninya dan itu tanpa sepengetahuan aku, oh my god. Habis makan kita lanjut pemanasan tipis-tipis, jadi aku biarin anak-anak lari-lari ke sana kemari, jalan ke sana kemari, keliling hotel. Sebelum akhirnya kita memulai ngebolang bersama. Lokasi pertama yang mau kita datangi adalah tempat wisata dengan julukan Negeri di Atas Awan. Lokasi wisata ini berlokasi di Perkampungan Lolai, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara. Ada beberapa spot wisata di Perkampungan Lolai, dan dua di antaranya yang paling terkenal adalah Tongkonan Lempe Lolai dan juga Lolai Totombi. Nah, yang mau aku datengin adalah Lolai Totombi.
Ini dia bagus ya tempatnya. Karena nggak tega ngebangunin para bocil di pagi buta, jadi aku rela bun datang ke sini kesiangan. Jadi tuh kita nggak dapet ya feel negeri di atas awannya. Aku mau tunjukin beberapa foto yang dapet vibes negeri di atas awannya. Tuh cakep banget kan bonsai, bikin ngiler nggak nih kesini? Dari kota Rantepao ke Lolai jaraknya kurang lebih sekitar 15 km. Kalau dari hotel tempat kita nginep itu nggak nyampe 30 menit tuh kita udah sampai. Untuk tiket masuknya dibanderol 15.000 per orang. Nah di sini bocil-bocil nggak dihitung, jadi kita masuk bayar 30.000 aja. Kalian nggak perlu khawatir untuk berburu sunset dan sunrise di sini karena di sini tuh buka 24 jam dan menyediakan banyak fasilitas. Dari mulai penginapan, tenda untuk camping, atau bisa juga bawa tenda sendiri. Di sini juga ada kafe, gazebo, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya. Pokoknya lengkap banget deh bonsai. Dek, pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan. Apa yang terjadi? Jadi pegangan. Nah. Kamu tiap hari gini kurus kamu deh. Puas cekrek-cekrek di Lolai, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Ini dia lokasi kedua, yaitu Goa Londa. Bocil nggak diikut, jadi aku cuma bayar 20.000 aja ya bonsai. Dikutip dari laman indonesia.go.id, Goa Londa terletak 7 km selatan Rantepao, tepatnya di Desa Sandai Uwai, Kecamatan Sanggalangi, Toraja Utara. Londa sendiri merupakan objek wisata makam goa yang berada di sebuah bukit dan di dalamnya berisi peti mati, tulang, dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Di sini ada tour guide, mereka bawa lampu Petromax yang nanti bakal mandu kita kalau kita mau masuk ke dalam gua. Sebenarnya aku pengen masuk ke dalam bonsai, tapi berhubung altafnya udah rewel, jadi kita pending aja di lain kesempatan. Di depan area Goa Londa terdapat banyak sekali patung, atau bahasa Torajanya adalah tau-tau yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal. Tidak hanya tau-tau saja yang berada di dalam gua, pemandangan peti-peti jenazah atau erong di dinding bukit juga menarik ya bonsai. Erong merupakan peti mati dari para bangsawan. Semakin tinggi letak petinya di dalam goa, maka semakin tinggi pula derajatnya. Ini Mbak Nana kecapean bonsai, Altaf malah nggak mau jalan, minta digendong terus.
Dari Londa kita lanjut ke destinasi terakhir. Destinasi terakhir yaitu wisata religi Buntu Burake. Dikutip dari laman infotoraja.com, wisata religi Buntu Burake terletak sekitar 4 km dari pusat kota Makale, Tanah Toraja. Di kawasan Buntu Burake, wisatawan juga dapat menikmati pemandangan kota Makale dan gunung-gunung yang indah mengelilingi Tanah Toraja. Nama Buntu Burake semakin mendunia setelah di puncaknya berdiri patung Yesus memberkati yang disebut tertinggi di dunia loh bonsai. Patung ini memiliki tinggi 40 meter menghadap kota Makale. Ikon wisata Tanah Toraja ini mengalahkan tinggi patung Kristus Penebus di Brazil jika dihitung dari permukaan laut. Sebelumnya aku tuh udah pernah ya ke Buntu Burake di akhir tahun 2019 karena waktu itu akhir tahun kan belum jauh dari hari Natal tuh. Jadi di sini ada acara keagamaan gitu. Dan waktu itu jalan yang untuk lewat mobil itu ditutup loh bonsai. Jadi aku harus jalan kaki nanjak lewat tangga untuk sampai ke atas sini. Nih aku tunjukin ya tangganya tuh yang ini guys. Di bawah sana tuh masih ada banyak tangga lagi guys. Aku sendiri punya kenangan unik ya di tempat wisata ini. Karena dulu waktu aku nanjak naik tangga ke atas sini itu berasa mau pingsan loh bonsai. Padahal aku orangnya cukup pede ya untuk ketahanan fisik. Tapi waktu itu aku ngerasa diriku tuh lemah banget. Dan beneran guys, pas pulang sampai rumah itu aku perutnya sakit banget gak karuan. Pasca nanjak-nanjak naik tangga itu, dan akhirnya aku iseng-iseng tespek tuh, dan ternyata hasilnya garis 2 guys. Pas besoknya aku USG itu ternyata udah 3 bulan loh guys, jadi udah mau OTW ke trimester kedua. Oh my god. Tapi emang dulu tuh sendablek itu ya bonsai, sampai-sampai tuh nggak tahu dan nggak berasa kalau lagi hamil. Jadi tetap bersyukur ya karena adanya peristiwa itu, jadi ketahuan deh. Di sini juga ada jembatan kaca ya bonsai. Aku juga dulu sempet jalan di jembatan kaca ini. Nih aku tunjukin videonya bonsai. Payungnya panas parsana. Amel belum Amel. Amel belum dah. Pakai itu ya? Kamu nggak pakai? Enggak. Udah. Pakai payung. Itu. Pas sana panas. Parsana panas. Oke. Ini tuh kocak banget dulu, aslinya tuh bener-bener takut banget bonsai, gemeteran. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ngebolang di 3 tempat dalam 1 hari. Oke Om Tante Online, itu dia vlog Tanah Toraja volume 2. Dan terima kasih yang sudah support video-videoku dan nonton sampai di menit terakhir. Semoga kebaikan Om Tante Online semua dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Videoku tentunya masih banyak kurangnya ya Om Tante Online, dan semoga dimaafkan. Semoga videoku makin baik ke depannya dan selalu support ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.